Izin duduk ya. Ya nggak kelihatan dah yang di dalam. Saja saya panggil dulu saja. Lah, mau masak. Lah ini bakal gak dapat daging onta. Saya banyak banget, ada 10 orang. Terus masak 10 orang ini jadinya. Masya Allah. Iya dah, sehat dah Nek. Kan bagi. Orang mah belum jawab salam, udah besek ini. Iya, udah pamit duluan dan biar sehat Mayati. Nggak jadi masak, bersepuluh ya berkah, Masya Allah. Ya, Tatima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, lemes banget. Saya kurang sehat, ibu yang lemes ini. Sama ya Bu ya, lagi pada ada yang batuk, ada yang pilek. Tapi alhamdulillah, walaupun sedang kurang sehat, kita sama-sama bisa melangkahkan kaki kita hadir di majelis ta'lim kita tercinta. Alhamdulillah. Mudah-mudahan duduknya kita, makanan ini, minuman ini akan menjadi obat buat kita semuanya, sehingga setelah pulang dari sini sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi ya Bu ya, jawab salamnya yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa min kitabi su'abil iman wahbub ilahaka khaf ali ma'iqabihi wahbub nabiyaka summa azim qadrahu. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yaitu sahibul bait, ay sahibul musibah, Bapak Ngatno beserta istri tercinta yaitu Ibu Siti Halimah beserta putri-putrinya. Kita doakan Bu, mudah-mudahan sahibul bait Ibu Siti Halimah beserta seluruh keluarga besarnya Allah panjangkan umurnya, amin. Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah berikan rizki yang banyak, yang halal, yang berkah, yang luas.
keluarganya, rumah tangganya. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Putri-putri tercintanya yaitu Ananda Sefrina Alfiani dan Ananda Az-Zahra Syakilah. Kita doakan mudah-mudahan menjadi anak yang solihah, anak yang taqwallah wa taqwa Rasul, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi agama, nusa dan bangsa, sukses, bahagia dunia akhirat, dan segala hajat-hajat yang beliau punya mudah-mudahan Allah kabul dan Allah ijabah, serta Allah berikan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi ujian berupa kehilangan orang yang kita cintai, yaitu adik dari Bapak Ngatno, almarhum Bapak Subur bin Kondori, yang pada hari ini kita sedang doakan, kita sedang sedekahkan ya Bu ya, di pas 40 hari beliau. Mudah-mudahan kita doakan khusus untuk almarhum Bapak Subur bin Kondori. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah luaskan kuburnya, Allah jadikan makomnya raudhah min riyadil jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan yaitu Ketua Majelis Taklim Raudhatus Sholihat Ibu Sri Murtini beserta seluruh para pengurusnya, di antaranya yaitu Ibu Rafi'ah, Ibu Hajah Junarti, Ibu Sri Purwanti, Ibu Hajah Sumiem, dan juga Ibu Rumi Astuti, dan juga Ibu Wasmi. Alhamdulillah, kita doakan Bu, mudah-mudahan Ibu Ketua kita dan para pengurus kita Allah panjangkan umur, Allah berikan kesehatan, keberkahan dunia akhirat. Amin ya robbal. Dan juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan yaitu Sohibul Wilayah, Ibu RT tercinta kita, Ibu Sri Astuti, yang alhamdulillah bisa hadir pada sore hari ini. Kita doakan juga mudah-mudahan Bu RT kita selalu sehat, panjang umur, berkah dunia akhirat. Amin ya robbal. Dan juga yang sama-sama kita cintai yaitu pembawa acara kita pada sore hari ini, Ibu Imas, yang alhamdulillah telah mempersiapkan waktu untuk saya ya Bu ya. Kita doakan mudah-mudahan Ibu Imas selalu Allah berikan kesehatan, Allah angkat penyakitnya ya Bu ya, sehingga beliau bisa hadir terus bersama kita. Amin ya robbal alamin. Dan juga para orang tua kita, para ibu haji yang alhamdulillah banyak yang hadir pada sore hari ini. Di antaranya yaitu ada Ibu Nur Khalifah, Ibu Kamini, dan juga ada Ibu Hajah Popon. Terus ada lagi di dalam kelihatan. Alhamdulillah, dan seluruh para jamaah yang hadir pada sore hari ini, mudah-mudahan niat kita, langkah demi langkah kita dari rumah serta duduknya kita di majelis yang penuh mubarakah ini akan selalu mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ya Bu, kita masih Allah berikan panjang sehat walafiat, ketetapan iman dan Islam di hati kita, sehingga kita bisa menghadiri undangan dari Ibu Siti dalam rangka
doa 40 hari untuk adik tercinta beliau, yaitu almarhum Bapak Subur bin Kondari. Mudah-mudahan segala doa-doa kita Allah kabul dan Allah ijabah. Amin ya rabbal alamin. Ibu, Allah menciptakan segalanya itu berpasang-pasangan. Ada siang, ada gelap, ada hitam, ada muda, ada besar, ada seneng, ada gemuk, ada kurus. ya pakai disebutin. Kenceng banget dia ya. Dan ada kelahiran, pasti ada kematian. Dan semuanya itu Bu bisa berulang-ulang dan juga bisa kita rasakan. Contohnya hari ini kita lagi seneng, besok bisa susah, bisa nangis, besoknya bisa seneng lagi, besoknya bisa nangis lagi. Hari ini kita lagi sehat, besok bisa sakit, besok sehat lagi, sakit lagi. Itu bisa berulang. Tapi ada satu yang gak bisa berulang. Hari ini kita hidup, besok kita apa, habis mati ibu hidup lagi di dunia? Kagak Bu, kagak ada yang namanya kehidupan dua kali di dunia. Paling nanti kita setelah hari kiamat dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali, tapi di beda dimensi, beda alam, bukan lagi alam dunia. Jadi selama kita hidup nih, pasti kita banyak sekali ujian dan cobaan. Bagaimana kita menanggapi segala sesuatu itu dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih hari ini yang kita doain Bapak Sobari kemarin ini subur, Masya Allah. Bapak subur, pantes langsung nyaut, Masya Allah. Bapak mak panjang umur, mantu, iya Bapak Sobari mantu dari Mbak Tika, ya Allah. Itu mak panjang umur, ya Allah, salah nyebut. Bapak subur kemarin hidup gagah ya Bu ya. Hari ini kita doakan, pasti yang hidup semuanya akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul. Masya Allah. Nih di hari ini mengadakan acara doa untuk yang udah meninggal dunia. Ada dua tujuan yang didapat dari kita mengadakan doa. Orang kita kan banyak berbondong-bondong ya Bu, tahlilan 3 harian, 7 hari, 40, 100 haulnya juga nggak cuma sekali. Haul pertama, haul kedua, haul terus berlanjut terus. Apa makna dari kita mengadakan itu semua? Nah, ini ada 2 tujuannya. Yang pertama, tujuan kita mengadakan nih sedekahan 40 hari seperti ini, yaitu tujuannya untuk orang yang sudah meninggal dunia, sehingga didoakan, disedekahkan. Karena memang orang yang udah meninggal dunia itu tidak butuh yang lain selain doa dari kita. Nih hari ini yang dikeluarin sama Bu Siti dan keluarga, baik berupa minuman, makanan, uang yang dikeluarkan hari ini diniatkan untuk almarhum, insya Allah menjadi pahala untuk almarhum. Bukan hanya pahala untuk almarhum saja, tetapi juga bernilai ibadah buat Ibu Siti dan keluarga. Jadi kita kalau udah meninggal udah gak inget yang lain Bu, udah butuhnya doa. Andai ada kehidupan kedua, pasti saya yakin itu musola kagak pernah sepi, rame terus. Orang-orang gak ada yang di pasar Bu, semuanya adanya di majelis
habis taklim di musola, di masjid, kagak ada yang megang HP, megangnya tasbih sama Quran. Kagak ada yang sedekah nih, nggak ada tangan yang menerima, nggak ada yang menerima sedekah. Semuanya berlomba-lomba ngasih sedekah. Kagak ada yang mau nerima. Nih saya mau sedekah, saya mau sedekah aja lagi. Kagak ada yang mau nerima, Bu. Satu pun, karena mereka tahu balasannya kalau kita beribadah di dunia. Tapi sayangnya tidak ada dua kali. Jadi kita sama-sama nih jangan buang waktu ya Bu ya. Mari kita ibadah dengan sebanyak-banyaknya. Itu tujuan yang pertama. Untuk apa? Orang yang sudah meninggal sehingga didoakan dan juga disedekahkan. Lalu yang kedua tujuannya untuk kita yang masih hidup, yang hadir pada saat ini sebagai apa? Pengingat kita bahwa kematian itu pasti datang. Kali ibu pede, saya mau saja masih lama. Kagak ada Bu, yang tua yang muda, yang kecil, yang gemuk, semuanya hanya tinggal menunggu giliran. Ada orang yang sehat tiba-tiba besok dengar innalillahi wa inna ilaihi. Perasaan kemarin saya masih ketemu di rumah makan. Tuh. Ada yang udah sakit jadi kembang bale. Nah, bahasa kita kembang bale. Apa kembang bale, Bu? Kagak bangun-bangun dari bale, mandi, dilatin sama anaknya di bale, buang air besar, air kecil dicebokin sama anaknya di bale. Itu yang disebut kembang bale. Udah bertahun-tahun jadi kembang bale, tapi belum meninggal. Ada Bu, sampai kalau ketemu nih Bu ada, Ustazah doainnya saya biar cepet-cepet. Nah, jadi bukan minta doainnya panjang umur. Nah, doainnya Ustazah biar saya cepet-cepet Allah panggil. Nah, ya Allah, ada Bu yang begitu. Saking ngerasa udah capeknya dia menahan sakit yang bertahun-tahun. Jadi kalau kita ngedoain tuh Bu, suratul Fatihah itu adalah yang terbaik. Kadang kita baru ngedoain, besoknya innalillahi. Berarti Allah memberikan yang terbaik itu jalannya, yaitu kembali ke rahmatan lil. Itu doa kita. Jadi jangan kita berpikir kalau kita meninggalnya masih lama, karena kita nggak tahu batas waktu kita. Kalau dikasih tahu mah enak ya Bu ya. Kita nih dari seminggu nih udah dikasih tahu, ada yang bisikin besok meninggal. Wah, langsung ibu rajin ibadah. Padahal mah Bu, Allah juga udah ngasih tanda ke kita kalau kita dikit lagi mau meninggal. Apa tandanya Bu? Rambut yang tadinya hitam udah jadi. Iya, coba dilihat ntar di rumah dikacain. Udah ada putihnya Bu. Banyak kan putih apa hitam? Saya masih banyakan hitamnya. Alhamdulillah masih banyak hitamnya. Malam tadi di rumah pas dilihat, wah ada putih, dicabutin dah ya. Jangan, sebagai penanda kita, ya Allah ternyata saya sudah tua. Tandanya juga badan udah mulai sakitan. Itu Bu udah dikasih tanda sama Allah. Bagaimana kita menyikapi tanda itu? Ibu semakin putih rambutnya, bukan semakin tobat, bukan semakin bener, malah besok saya warnain, ini putihnya biar gak kelihatan. Iya, tapi itu dijadiin kita motivasi dan pengingat bahwa kita sebentar lagi akan meninggal dunia. Masya Allah. Itu Bu, kita kadang kan ingat mati di waktu tertentu aja. Yang pertama waktu kita lagi ziarah kubur. Nah, Ibu kalau lagi ziarah kubur pasti ingat banget sama mati. Ibu ziarah kubur, ngedoain orang yang sudah meninggal sambil Ibu renungin, iya sekarang dia yang di dalam kubur, besok
Kita yang di dalam kubur, tempat yang sempit, tempat yang gelap, tempat yang serem, kita cuma sendiri. Apa mau laki ibu nemenin ke dalam kubur? Kagak. Mau tuh suami tiap hari sebelum tidur ngucap I love you mama. Rapnya kedengeran banget. I love you mama. Tetap giran istrinya meninggal, lakinya pulang ke rumah, Bu, kagak mau nemenin di dalam kubur itu, Bu. Jadi kita hanya sendiri, lahir kita sendiri, nanti dimakamin juga masuk ke dalam liang sendirian. Masya Allah. Makanin cacitan. Nah, dimakanin cacing tanah sampai habis badan kita. Biasanya juga kita ingat kematian ketika kita sedang takziah. Tuh, ibu kalau ada tetangga meninggal datang, Bu, takziah, doain sambil bacain yasin, bacain zikir, bacain doa buat orang yang meninggal. Badannya sudah terbujur kaku, dilapisin dengan kain. Itu buat gerakin tangan aja, mau sedekap kagak bisa, Bu. Pasti dengan bantuan orang disedekapin tangannya. Matanya yang melek kagak bisa, udah merem sendiri, pasti diusapin sama orang, Bu. Tuh kita bayangin, Bu, betapa perihnya tuh, Bu, jenazah yang baru meninggal. Pernah saya melihat ya, lagi takziah, itu jenazah lagi diurut-urut begini nih sama orang. Jangan ya, Bu, ya, sakit. Karena orang kalau habis ditarik ruhnya itu bagaikan kulit yang ditarik ya, Bu, dari ini bisa pakai silet. Nah, itu Ibu rasain. Lagi sakit-sakitnya itu mayit kalau bisa ngomong, ya Allah, gue lagi sakit, lu lagi urut-urut. Sedih hatinya, Bu, ngeliatnya. Kalau lagi ngelihat mayit nih, Ibu takziah, jangan suka Ibu pelan-pelan. Ibu mau buka tutupnya aja nih, pelan-pelan, lembut-lembut. Karena memang dia lagi merasakan sakit badannya, Bu. Jadi jangan diurut-urut, dikesono-sonoin, jangan ya, Bu, ya. Sakit, kasihan mayitnya. Jadi dengan lembut, pelan-pelan. Masya Allah. Mudah-mudahan kita ya, Bu, ya, nanti Allah cabut ruh kita dengan selembut-lembutnya. Amin ya robbal alamin. Nah, yang mandiin juga lembut mandiinnya, jangan sampai jangan. Lembut, Bu. Biasa Ibu kalau orang tua kita meninggal ya kita yang mangku. Nah, pelan-pelan, Bu, megangnya, karena memang badannya itu lagi sakit, nyeri. Masya Allah, udah gak bisa kebayang bagaimana sakitnya. Lalu biasanya lagi kita ingat mati ketika apa? Nih sekarang, ketika kita menghadiri acara sedekahan seperti hari ini, sedekah 40 hari ya, nih mengingatkan kita bahwasanya nanti kita juga akan didoain. Nih, Bu, jangan berat-berat lisan buat ngedoain orang lain. Insya Allah nanti kita meninggal, Allah akan memudahkan lisan orang lain juga untuk mendoakan kita. Masya Allah. Kita nggak tahu nih, dari sekian semua ibu-ibu yang hadir, ibu-ibu yang solihah, yang cantik-cantik, semuanya kita nggak tahu dari mulut siapa doa ini Allah kabul. Karena kita nggak tahu saat iman seseorang sedang tebel-tebelnya, lagi dekat-dekatnya sama Allah. Makanya ngundang orang lain untuk doakan, doa bareng-bareng, doa sama-sama, insya Allah lebih Allah ijabah. Amin ya robbal alamin. Itu berarti kita hadir saat ini sebagai pengingat diri. Banyak-banyak, sering-sering mengingat akan kematian. Barang siapa yang mengingat kematian, Allah akan muliakan dengan 3 perkara. Berapa, Bu? 3 perkara. Kalau kita sering ingat mati,
Allah berikan kemuliaan 3 ini kepada kita. Yang pertama, Allah akan berikan ta'jilut taubah, yaitu orang yang segera mengejar ampunan Allah. Orang yang sering ingat mati pasti lidahnya gak luput dari istighfar, selalu ngejar ampunan Allah. Kapan waktu yang paling mustajab untuk istighfar, Bu? Waktu sahar, yaitu sebelum subuh. Sekarang subuh jam berapa? 4:30 lewat ya? 4:30 lewat. Berarti jam 4 boleh tuh Ibu, sambil nungguin subuh, sambil banyak istighfar. Tuh waktu yang paling mustajab. Lalu yang kedua, Allah berikan kemuliaan qanaatul qalbi, hati yang selalu merasa cukup. Nah, orang yang ingat mati hatinya selalu cukup. Apa yang kita punya selalu cukup, karena kita yang diinginkan itu memang cukup. Banyak belum tentu cukup. Benar. Ibu punya sebanyak apa kalau hati ibu nggak cukup, ngelihat orang mulu, punya motor, ngelihat orang mobil, pengen punya mobil, udah punya mobil, ngelihat orang punya truk, pengen punya truk, udah punya truk, ngelihat orang punya bis, pengen punya bis. Saya punya Bu, beli bis kemarin. Saya juga beli bis kemarin. Iya, saya habis beli bis kemarin. Itu hati kita harus merasa cukup qanaah. Orang yang selalu cukup, insya Allah hidupnya selalu bersyukur dan bersabar. Allah kasih kenikmatan, kita bersyukur. Allah kasih ujian, kita bersabar. Jadi sering-sering ingat kematian. Lalu yang terakhir, kemuliaan yang Allah berikan kepada kita yang sering ingat kematian adalah wanasyatul ibadah. Apa artinya? Bersemangat dalam beribadah. Orang yang ingat mati pasti ibadahnya semangat, sholatnya, baca Qur'annya, zikirnya, istighfarnya, sedekahnya, semangat, karena dia selalu mengingat kematian. Karena memang yang nemenin kita ke alam kubur nanti adalah amal soleh kita. Ada 3 teman Ibu yang menemani kita. Pertama, teman yang hanya menemani kita di waktu hidup. Seperti apa? Nih, baju. Ibu biasanya mau ngaji, pakai baju apa ya? Mau kondangan pakai baju apa? Kita kagak punya baju. Padahal di rumah bajunya 3 lemari, masih aja nggak punya baju. Ntar dihisapnya tuh, kerudungan disetelin sampai berjam-jam. Nih bajunya ini, kerudungannya apa ya? Padahal kerudungannya warna abu-abu, punyanya 5, abu muda, abu tua, silver, tuh ijo punya 10, ijo army, ijo botol, ijo segala macam ijo. Itu udah masih aja kurang, rasanya nggak punya kerudungan, padahal banyak banget. Nih Bu, baju kita hanya menemani kita sampai kita hidup saja. Kalau udah meninggal, semua kerudungan digunting, baju digunting, diganti sama kain kafan. Lalu teman yang kedua yang menemani kita hanya sampai pinggiran kuburan. Bu, pinggiran kubur siapa aja? Keluarga kita, suami, anak, saudara, tetangga, besti. Itu cuma sampai pinggir kubur. Ada mau besti nemenin sampai dalam? Kagak Bu. Paling cuma sampai pinggiran doang, udah dia nginte doang, dan nginte iya ya udah dimasukin, lupa dah. Nah itu teman yang menemani hanya sampai pinggir kubur. Lalu yang ketiga, teman yang menemani kita sampai masuk ke dalam kubur. Apa Bu? Amal soleh. Jangan, iya jangan dirubah ya. Ntar lagi amal soleh dibalik jadi amal salah. Jangan Bu. Kalau
amal salah nemaninnya bukan ke baik, tapi menuju kita ke dalam neraka. Jadi kita perbanyaknya amal soleh yang insya Allah pinter tuh. Dedenya ngerti ya dia, kata dede amal soleh buat nemenin kita untuk nanti kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat Bu? Ingat. Jadi tadi ada 3 yang Allah berikan kemuliaan buat kita yang ingat kematian. Yang pertama, iya, tajahidut taubah. Yang kedua, iya, qanaatul qalbi. Yang ketiga, iya betul, wa'asyatul ibadah. Lalu kita punya 3 teman lagi nih. Nah, yang pertama teman yang menemani hanya di dunia. Yang kedua teman yang menemani sampai pinggiran kubur. Yang ketiga teman yang menemani kita sampai masuk ke dalam kubur. Mudah-mudahan hadirnya kita pada saat ini akan menambah keimanan kita dan menjadikan kita sebagai orang yang selalu mengingat akan kematian. Mudah-mudahan Allah berikan kita ketetapan iman dan Islam kita sampai wafat, sampai meninggal, sehingga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan ya Bu. Kurang dan lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Langsung doa atau ada pengumuman? Iklan dulu boleh sambil pengumuman ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, untuk Jumat